Shalom teman-teman dan Bu Murni. Perkenalkan, nama saya Dustin Salvarisa dengan NIM 2219 109017. Saya Yusia Purnamasari, NIM 2224 1010 3024. Saya Sol Padang dengan NIM 2219 1090 1022. Saya Lena Monica Amelia dengan NIM 2215 1060 1106. Saya Yusma Sarusila Utar, NIM 2218 1020 1028. Saya di sini akan memulai mengenai kasus kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa Indonesia ialah satu. Entah dari ras mana kita berasal, agama apa yang kita anut, kita adalah satu. Begitu banyak kasus yang menyinggung mengenai perbedaan yang ada di Indonesia, khususnya agama. Berbicara tentang kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, yaitu Ahok, adalah kasus yang sangat menuai kontroversial, sehingga banyak menuai pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Pro dan kontra yang dimotori fraksi politik inilah membuat kondisi antar golongan masyarakat semakin tidak kondusif. Alasan mengapa kami mengambil topik ini ialah karena ini merupakan kasus kerukunan antar umat beragama yang besar. Sebagian besar rakyat Indonesia tidak bisa mengimplementasikan kerukunan antar umat beragama ke kehidupan sehari-hari, begitu juga ke ranah politik. Sehingga sehubungan dengan materi agama kita pada pertemuan kali ini, kami ingin mengulas kasus ini dengan detail karena kasus ini menarik dan tingkat kegaduhan negeri yang sangat besar. Kondisi kerukunan antar umat beragama pada kasus Bapak Ahok dengan sekarang bisa dibilang sama saja. Tidak ada perubahan. Label minoritas tetap tersemat pada kaum minoritas dan mayoritas tetap menjadi mayoritas. Sedangkan kerukunan sangat diperlukan untuk membangun target suatu negara. Berbicara tentang penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, yakni Ahok. Secara singkat, kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok bermula ketika Ahok menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu. Kemudian, pada saat itu, Ahok mengutip salah satu ayat Al-Quran, di mana penyampaiannya ada kesalahan pemilihan kata yang dilakukan oleh Ahok, sehingga memicu dua hal yang ambigu. Bagaimana sih indikasi ketidakrukunan yang terjadi pada saat penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta? Yang pertama, aksi 212 yang dikenal dengan aksi damai yang dilakukan oleh kaum muslim untuk menuntut Ahok terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Yang kedua, negara rugi sekitar 2,9 triliun. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang menutup tokonya dan tidak berjualan. Tiga, kemudian terjadi kemunduran kebebasan berekspresi dan memeluk agama di Indonesia. Sebenarnya kasus ini adalah perang antara umat mayoritas dan minoritas, di mana mereka tidak terima bahwa mereka akan dipimpin oleh seorang umat Kristiani. Selain itu banyak politikus yang memang memotori aksi tersebut. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakrukunan pada kasus tersebut? Yang pertama, adanya pendirian dan keyakinan yang berbeda. Konflik penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok merupakan peristiwa di mana ada dua versi yang ambigu, sehingga adanya perbedaan pemahaman tentang kalimat-kalimat yang disampaikan Ahok. Sebenarnya masalah ini sangat simpel, tetapi ada oknum tertentu yang membesar-besarkan masalah ini sehingga memicu konflik. Yang kedua, adanya perbedaan ras, agama, dan suku, sehingga Ahok semakin mudah untuk disudutkan. Tiga, adanya perbedaan kepentingan individu dan kelompok. Pada peristiwa ini, ada gerakan-gerakan yang memang sengaja dipimpin dan dimotori oleh polisi-polisinya. Faktanya, pada saat terjadi aksi damai yang terjadi pada saat itu, masyarakat muslim dikampanyekan oleh politisi Amin Rais yang meminta masyarakat untuk tidak memilih Ahok dalam pemilihan gubernur tersebut. 4. Kurangnya sikap berpikir kritis yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama. Kemajemukan memiliki potensi konflik horizontal di masyarakat. Bagaimana cara kita agar hal yang dialami Pak Ahok tidak kembali terjadi? Yang pertama, saling tenggang rasa, saling menghargai toleransi antar umat beragama. Kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Ketiga, umat beragama diberikan kebebasan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Keempat, masing-masing agama taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada sebuah pendapat berkata bahwa agama dan politik tidak bisa menyatu. Apakah pendapat itu benar? Dapatkah kita memiliki pandangan politik yang bertentangan dengan iman Kristen kita? Jawabannya adalah tidak bisa. Kebenarannya adalah kehendak Allah meliputi dan mengambil alih setiap aspek dalam kehidupan kita. Kehendak Dialah yang harus diutamakan di atas segala sesuatu dan semua orang. Dalam ayat Alkitab Matius 6 ayat 33.
Rencana dan tujuan Allah itu pasti dan kehendaknya tidak bisa diganggu-gugat. Apapun yang Allah rencanakan, Dia akan melaksanakannya. Tidak ada satupun pemerintahan yang dapat menghalangi kehendaknya. Pemahaman yang benar terhadap kebenaran ini akan membantu kita untuk melihat bahwa politik hanyalah sebuah cara yang Allah gunakan untuk menggenapi kehendaknya, meskipun orang-orang jahat menyalahgunakan kekuasaan. Sebagai orang Kristen, kita harus memandang perbedaan yang ada sebagai anugerah dari Tuhan dan kekayaan besar bangsa yang patut dijaga dan disyukuri. Matius 22 ayat 39 berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sebagai orang percaya, kita harus bisa menerima, mengasihi, dan menghormati sesama apapun agama dan kepercayaannya. Kita harus bisa menjadikan sikap toleransi sebagai prioritas dan yang terutama. Ada banyak sekali cara-cara sederhana yang dapat kita lakukan sebagai upaya untuk mewujudkan sikap toleransi antar umat beragama. Salah satunya yaitu dengan mengingat hari-hari penting atau hari raya umat beragama lain. Kesimpulan bahwa di negara Indonesia kerukunan belum sepenuhnya ideal atau belum sepenuhnya menjalankan toleransi antar warga negara yang ada. Di Indonesia, bahwasannya setiap institusi negara diatur atau dipimpin oleh yang memeluk agama mayoritas, sedangkan minoritasnya hanyalah sebagian kecil dari institusi tersebut. Kerukunan di Indonesia belum ideal, dikarenakan masih adanya pihak yang menganggap pihaknya lah yang lebih benar. Oleh sebab itu, kerukunan dapat terjadi apabila setiap warga negara saling toleransi antar umat agama yang berbeda, serta saling menghormati segala perbedaan yang ada. Seperti yang tertulis pada ayat Alkitab, yaitu pada Roma 12 ayat 10 yang berbunyi, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Sekian dari video yang kami buat. Terima kasih dan shalom.